Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadratul Muhtaramin yang terhormat Habib Ja'far Al-Musawwa, yang saya hormati para jamaah sudah salat maghrib yang berada di ruang utama Salat Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Mahat Tahfidz MAJT Basnas Jawa Tengah, dan yang saya hormati para pendengar setia Radio Dais serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kajian malam ini kita sudah mulai lagi, dan pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang kitab Riyadhus Shalihin yang berisi nanti tentang edisi Lebaran. Untuk itu bagi para jamaah dan para santri yang ingin bertanya nanti bisa ditanyakan langsung kepada narasumber kita atau guru kita, beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Dan bagi para pendengar serta pendengar Radio Dais serta pemirsa MAJT TV dan TVku yang ingin bertanya bisa melalui chatting WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini, mari terlebih dahulu kita buka dengan bacaan umul kitab li ridhoillah wa li syafaati rasulillah bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama kajian pada malam hari ini, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita, beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga para pemirsa MAJT TV dan juga pemirsa TVku dimanapun berada, rahimakumullah. Tidak lupa seluruh pendengar Radio Dais dan juga Radio Gaul FM yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini bisa dipertemukan kembali dalam kegiatan rutin yang diadakan oleh Ketakmiran Masjid Agung Jawa Tengah yang kita cintai ini. Kita bersama-sama berada di tempat atau ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah untuk mengikuti terus atau istiqomah di dalam kegiatan ini yang kemarin sempat libur karena berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan acara ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa bermanfaat untuk kita semua, baik para pemirsa di televisi maupun para pendengar di radio. Sehingga
apa yang nanti saya sampaikan bisa lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, serta meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang ini atau kita baru saja ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan itu fungsinya atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita berpuasa itu tujuannya supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi kita bersama-sama selama 1 bulan penuh mengarungi berbagai macam tempaan, berbagai macam ujian, baik dari fisik maupun dari kejiwaan kita. Karena ibadah puasa itu kita tidak hanya dilarang untuk makan dan minum di pagi siang hari, tapi kita juga dilarang untuk berkata yang tidak baik, berpikiran yang tidak baik. Kita diajarkan dan diperintahkan untuk selalu berusaha menahan diri, selalu berusaha untuk husnudzon dan menghindarkan dari hal-hal yang tidak baik. Nah, hal yang demikian itu kita jalani selama 1 bulan penuh. Maka harusnya orang yang sudah mampu menjalankan ujian, tempaan selama 1 bulan penuh itu bisa menjadi orang yang bertakwa. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita bersama, sudahkah kita ini patut disebut orang yang bertakwa? Saya kira yang tahu itu hanya antara kita dengan Allah. Karena ketakwaan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan at-taqwa hahuna. Beliau sambari menunjuk dada. Takwa itu tempatnya di sini. Artinya takwa itu tempatnya ada di dalam hati. Di dalam hadis yang lain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa apabila hati seseorang itu baik, maka seluruhnya akan menjadi baik. Karena yang mengendalikan seluruh organ itu adalah hati. Jadi kalau hatinya itu baik, hatinya itu bersih, maka akan terwujud dalam perilaku yang baik. Karena bila seseorang yang hatinya baik, maka dia akan memerintahkan mata untuk berbuat baik. Maka dia akan memerintahkan telinga untuk mendengarkan yang baik dan seterusnya. Tapi sebaliknya, bila hati seseorang itu kotor, rusak,
maka hati itu akan membiarkan mata itu ya sesuai dengan keinginannya. Telinga akan mendengarkan sesuai dengan keinginannya, termasuk organ tubuh yang lain. Nah, selama di dalam bulan suci Ramadan, sesungguhnya kita ini diarahkan untuk memperbaiki hati. Jadi kalau sekarang ini kita bertanya, apakah kita ini sudah pantas disebut orang yang bertakwa atau belum? Maka yang tahu antara kita dengan Allah. Akan tetapi yang tadi saya menyampaikan, hati yang baik maka akan terwujud dalam perbuatan yang baik. Tolak ukurnya paling tidak, ya, tolak ukurnya itu apa yang pernah atau sering kita dengar, satu ungkapan yang menyebutkan laisal aid liman labisal jadid wa innamal aid liman ta'atuhu tazid. Mungkin dari sini, dari ungkapan ini, paling tidak kita ini akan bisa mengetahui apakah kita ini sudah termasuk orang yang bertakwa atau belum. Dalam ungkapan itu dikatakan laisal id liman labisal jadid. Hari raya itu tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang berpakaian baru. Tetapi sesungguhnya hari Id atau hari raya itu diperuntukkan untuk orang-orang yang ketaatannya bertambah. Hari raya itu kan identik dengan hari kemenangan. Hari raya itu kan perwujudan kebahagiaan. Orang menang itu bahagia. Orang sukses itu bahagia. Nah, kebahagiaan itu diwujudkan dalam pesta hari raya, pesta senang-senang. Pesta senang-senang itu diwujudkan dengan cara berpakaian serba baru, bersenang-senang, saling berkunjung, kemudian menyuguhkan beraneka ragam suguhan makanan. Ini adalah bentuk rasa kebahagiaan. Maka itu disebut hari raya. Nah, sesungguhnya hari raya itu bukan diperuntukkan untuk semua orang yang berpakaian serba baru. Ya. Hari raya itu diperuntukkan buat orang yang tadi dikatakan memperoleh kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan. Apa kemenangannya? Ya, kemenangannya itu selama menjalani ibadah bulan suci Ramadan, dia mampu menahan hawa nafsunya, dia mampu merubah kesehariannya yang sebelumnya tidak baik menjadi baik. Dia mampu merubah pola fikirnya yang dulu suka marah, yang dulu suka su'dzon, berubah menjadi husnudzon, menjadi orang yang sabar. Yang dulu susah beribadah atau malas beribadah, kemudian berubah menjadi rajin beribadah. Nah, ini
Artinya orang yang seperti ini patut disebut orang yang memenangkan atau lulus dalam ujian, lulus dalam pelatihan. Nah, setelah lulus, mampu mengarungi 1 bulan penuh, tarwehnya lengkap, puasanya lengkap, ibadahnya lengkap, tadarusnya lengkap, dan seterusnya lengkap. Nah, orang yang seperti ini, dia pantas untuk merayakan hari kemenangan atau hari raya. Lalu bagaimana orang-orang yang mohon maaf, tidak puasa, tidak ikut taraweh, ya, tidak ikut tadarus, tidak ikut sholat malam dan sebagainya, dia ikut merayakan Idul Fitri, ikut merayakan hari kemenangan. Lalu nanti kalau ditanya, apa yang kamu rayakan? Apakah kamu sudah memenangkan pertandingan? Apakah kamu sudah mendapatkan lencana kelulusan? Itu kalau ditanya seperti itu, di sana nanti bagaimana? Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, bahwa yang tahu apakah kita ini sudah menjadi orang yang bertakwa apa tidak itu adalah apabila sekarang ini ketaatan kita ini bertambah atau tidak. Jadi setelah kita ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan, apakah kita ini masih semangat sebagaimana semangat kita di bulan Ramadan? Atau kita kembali seperti ketika kita sebelum memasuki bulan Ramadan atau bulan-bulan yang sebelumnya? Nah, itu yang tahu persis adalah diri kita. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, kalau kita ingin dinobatkan sebagai pemenang, maka apa yang selama di dalam bulan suci Ramadan itu sudah kita lakukan, sudah kita rintis, ya kita pertahankan. Minimal itu sama, minimal. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang sepertinya kita ini rasanya malu, ya, termasuk saya, yang seharusnya target yang dicanangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kayaknya kita ini tidak mungkin. Di mana dalam sebuah sabdanya beliau mengatakan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang harinya, hari ini lebih bagus dari hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu
mithla amsihi fahuwa maghbunun. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia orang yang tertipu. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka dia orang yang terkutuk. Rasa-rasanya kita ini lebih pas masuk di kategori yang ketiga. Ya. Kalau kita mengatakan hari ini saya lebih baik dari hari kemarin, apa buktinya? Kalau bulan kemarin itu kita setelah sholat Isya, lalu kita lanjut dengan sholat taraweh 20 rakaat, ditambah witir 3 rakaat, kemudian selesai sholat taraweh dan witir, kita ikut tadarus Al-Quran dan seterusnya. Kira-kira ada enggak yang seperti ini lebih baik dari hari kemarin? Kayaknya tidak mungkin ada. Ya. Atau mungkin dalam kategori yang kedua, orang yang hari ini sama dengan hari kemarin. Jadi kalau misalnya lebih baik dari hari kemarin itu, misalnya kalau bulan yang lalu kita tarawihnya 20 rakaat, maka bulan ini sholat sunnah kita ini lebih dari 20 rakaat. Jadi lebih baik. Jadi sudah tidak mungkin. Kategori yang pertama tidak mungkin. Atau kategori yang kedua, sama dengan kemarin. Masih ada enggak di antara kita ini setelah sholat Isya melanjutkan dengan sholat sunnah? Atau mungkin, ya mungkin misalnya ini, Masjid Agung Jawa Tengah diumumkan seluruh warga Kota Semarang bahwa Masjid Agung Jawa Tengah setelah Lebaran kedua akan mengadakan sholat sunnah setelah sholat Isya 20 rakaat. Kira-kira ada yang datang enggak? Kira-kira ada yang ikut enggak? Ya. Atau enggak usah 20 rakaat. Misalnya sholat witir 11 rakaat. Kira-kira ada enggak yang berbondong-bondong kayak kemarin sholat tasbih jam 00 ya dini hari, yang sholat berbondong-bondong banyak sekali ya, bahkan kalau kemarin saya lihat di Masjid Kauman itu yang sholat sampai di Serambi, padahal dimulai jam 00 dan itu masih ada zikir-zikir, masih ada tausiah, baru sholat tasbih. Coba sekarang misalnya Masjid Agung Semarang misalnya mengumumkan Masjid Agung Semarang mengadakan sholat witir 11 rakaat. Kira-kira ini ada yang ikut enggak? Kayaknya kok enggak ada. Ya paling-paling hanya beberapa orang lah.
Berarti untuk kategori yang ketiga ini kita masih belum bisa masuk juga. Lalu yang kedua, yang ketiga ini barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Nah, kita ini ya kayaknya lebih buruk dari hari kemarin. Nah, maka dari itu kalau kita ini perhatikan patokan target dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa-rasanya kita ini malu banget. Ya. Maka dari itu ya mari kita saling mengingatkan, saling mendorong supaya ibadah kita ini bisa tetap dianggap baik dalam ukuran kita, ya. Dalam ukuran kita, meskipun kita ini hari ini lebih buruk dari hari kemarin, tapi dalam kategori ukuran kita ini masih dianggap orang yang baik. Artinya sholat wajib kita masih istiqomah, sholat sunnah kita masih kita jalankan, atau aurat atau wirid kita habis sholat alhamdulillah masih kita pertahankan, paling tidak seperti itu. Jadi kalau kita bisa melaksanakan seperti itu, mudah-mudahan kita masih dianggap orang yang baik. Nah, itu tanda-tanda kalau kita ingin mengetahui apakah kita ini sudah menjadi orang yang bertakwa apa belum, ataukah apakah kita ini memang pantas menjadi orang yang layak merayakan hari kemenangan, layak merayakan hari raya Idul Fitri atau tidak. Ya. Kalau kita ini merasa bahwa kok kayaknya saya ini tidak pantas karena setelah ditinggal oleh bulan suci Ramadan saya ini kembali ke asal. Nah, maka kita ayo mulai sekarang kita berusaha untuk memperbaiki apa yang biasa kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ya Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita agar kita senantiasa mendapatkan petunjuknya, sehingga kita selalu beramal dan beribadah sehingga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira cukup ya. Monggo yang mau bertanya, ada waktu 10 menit. Mungkin yang mau langsung bertanya di sini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan Sugeng Riyadi Bib. Mohon maaf lahir batin atas nama pribadi juga jamaah Masjid Agung Jawa Tengah. Ini yang saya tanyakan tentang kolerasinya atau hubungannya antara adat dan syariat. Ya. Ini kan mengepasi adanya bodo sawal. Istilahnya Jawa itu sudah terkenal banget, sawalan. Ya. Hubungannya dengan adat-adat yang dilakukan, khususnya adanya upacara seperti sesaji rewando yang akan diadakan di Guo Kreo besok hari Sabtu. Nah, itu menurut syiar agamanya apakah
untuk masa sekarang itu ada yang mengatakan sebagian itu menghambur-hamburkan dana, karena upacara sesaji Rewanto itu memerlukan banyak sekali dana, nggih, karena adanya pentas seni, adanya itu yang saya tanyakan, hubungannya itu apa masih ada kaitannya erat antara syariat dan adat, yang mana sekarang itu banyak sekali orang mengatakan pemborosan, mubadir, itu apa, menghabiskan dana yang tidak bisa untuk syariat atau bagaimana. Menurut pendapat panjenengan selaku istilahnya ulama kados pundi tentang adat dan syariat yang akan terjadi ini? Matur nuwun Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebetulnya kalau kita berbicara tentang adat dan budaya, itu agama tidak terlalu ikut campur selama itu tidak bertentangan dengan akidah, tidak bertentangan dengan keyakinan. Ya. Jadi adat dan budaya itu, agama itu memahami begini. Sebetulnya nilai-nilai filosofisnya itu ada. Hanya mungkin menjadi kabur ya. Yang terpenting itu tidak melanggar syariat dan akidah. Misalnya yang dulu waktu awal-awal dibahas tentang tumpeng, ya, oh itu katanya budaya Jawa dan sebagainya. Lalu ada yang membantah, mana sisi sesatnya? Ya, sisi sesatnya itu mana? Begitu. Kalau tumpeng itu disembah-sembah, kemudian tumpeng itu dibuat sesaji untuk yang bau reksa ini, nah itu yang tidak boleh, karena menyangkut akidah. Yang bau reksa itu siapa? Ya Allah. Ya, tidak ada kekuatan yang patut disembah kecuali Allah. Nah, adat dan budaya itu seperti tadi ditanyakan tentang tradisi sawalan, ya. Kemudian tadi tradisi apa tadi? Guo Kreo. Ya. Jadi gini, tadi di Gua Kreo itu kan mungkin kalau yang belum tahu ya, Gua Kreo itu kan banyak kera. Ya. Konon itu mbok percaya yo. Kena rak percaya, kena. Ya. Konon katanya kera-kera itu yang membantu Kanjeng Sunan Kalijogo. Percaya yo, ora entuk ganjaran, ora percaya yo ora dosa. Kalau saya mengatakan ora percaya, enggak dosa. Saya percaya, itu zaman Sunan Kalijogo ora entuk ganjaran. Ya. Nah, sekarang ini yang paling penting yang kita perhatikan ini, memberi makan kera itu boleh apa tidak? Begitu. Ngeimangan kewan iki kena apa ora? Kan mubadirnya dari mana? Begitu. Jadi artinya kita ini, kalau saya loh ya, enggak perlu kikrik-kikrik lah. Ya. Itu tradisi seperti itu kan paling tidak ada syiarnya. Syiar untuk pengelola Gua Kreo supaya rame gitu.
Yang terpenting tadi itu, jangan ada ritual-ritual yang mengarah kepada kemusyrikan. Begitu. Yang mengarah kepada kemusyrikan. Misalnya ada orang menghargai sapi. Karena sapi itu tunggangan menurut mereka dewa. Ya, sama halnya kita ini mencium, ini apa namanya ini? Sampul dari Al-Qur'an. Ya, kita cium. Karena di dalamnya ada Al-Qur'an. Kita muliakan ini. Sama-sama sampul, yang ini buku komik, ini Al-Qur'an. Mana yang dicium? Begitu. Saya mencium ini karena ini menjadi penutup kitab suci Al-Qur'an. Yang terpenting lagi itu tidak terus mendewakan, oh sapi itu sebagai Tuhan terus disembah, nah gitu. Jadi artinya apa ya? Kalau zaman dulu itu banyak sahabat-sahabat Nabi itu yang menadahkan tangannya di air yang bekas wudunya Nabi. Jadi Nabi kalau wudu itu orang-orang saking cintanya mencari berkah, meyakini bahwa seluruh yang terkait dengan Nabi itu ada berkah. Maka ditampung untuk ada yang diminum, ada yang dibuat diguyurkan ke wajahnya, begitu. Apa itu syirik? Syiriknya dari mana kok syirik? Kok dididik syirik? Ya, jangan gampang syirik-syirikan, begitu. Kalau dalam akidah tidak melanggar, yang tidak boleh itu menuhankan Nabi Muhammad, nah itu tidak boleh. Ya, jadi kalau di sana itu seperti acara-acara di Gua Kreo itu, kalau ada yang mengatakan itu mubadzir, ya saya belum tahu persis mana sisi mubadzirnya. Oh, membuat makanan berundung-undung, buah-buahan, lah kan dimakan kan apa namanya, binatang. Yang makan siapa? Wah iya, malah enak tuh ya, rono untuk mangan gitu. Jadi nanti jangan terus, wah itu kejawen begini-gini, lho piye to? Kita urip ning Jawa, ini leluhur kita yang merintis, ya. Jadi supaya kita ini aja lali karo mbah buyute awake dhewe. Kita ini urip wong Jawa, tradisi orang Jawa ya diikuti. Apalagi budaya Jawa itu kan budaya yang mengangkat apa ya, yang namanya tepo sliro, ya saling menghormati. Itu kan orang-orang Jawa kan seperti itu. Jadi jangan apa istilahnya melupakan koyo kacang apa itu ya, nggak usah keras-keras lah, biasa gitu. Ini mesti orang itu lah, pi menungso kongkon gitu ya. Oh ya, cukup ya.